Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Mutiara Sari dengan nomor induk mahasiswa 21080159094, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan penelitian yang telah saya lakukan mengenai hubungan antara manajemen waktu dengan burnout pada mahasiswa yang bekerja part-time. Latar belakang pada penelitian ini yaitu meningkatnya tuntutan ekonomi dan biaya pendidikan yang terjadi di kota-kota besar, termasuk di Jakarta, membuat banyak mahasiswa memilih untuk menjalankan peran ganda, yaitu kuliah sambil kerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa mahasiswa yang melangsungkan perkuliahan sambil bekerja part-time, mereka mengatakan bahwa alasan mereka mengambil peran ganda yaitu karena tuntutan ekonomi dan meningkatnya biaya pendidikan yang membuat mereka merasa khawatir akan keberlangsungan pendidikan dan kehidupan mereka sehari-hari. Tentunya, tuntutan dari dua peran ini akan seringkali menimbulkan tekanan yang tinggi dan beresiko yang menyebabkan kelelahan fisik maupun mental, yang jika dibiarkan terus-menerus dapat berkembang menjadi burnout. Idealnya, mahasiswa yang menjalankan peran ganda harusnya mampu mengelola waktu dengan baik, karena kemampuan dalam mengatur waktu secara efektif dapat membantu mahasiswa untuk menyeimbangkan tanggung jawab akademik dan pekerjaan secara lebih optimal. Kemudian, dalam penelitian ini, ada pun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat hubungan antara manajemen waktu dengan burnout pada mahasiswa yang bekerja part-time? Yang kedua, bagaimana peran manajemen waktu dalam mengurangi burnout yang dialami oleh mahasiswa yang bekerja part-time? Kemudian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara manajemen waktu dengan burnout pada mahasiswa yang bekerja part-time. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana manajemen waktu berperan terhadap burnout yang dialami oleh mahasiswa. Kemudian, manfaat penelitian ini untuk memberikan wawasan bagi mahasiswa pekerja tentang pentingnya manajemen waktu yang efektif dalam mengurangi risiko burnout, dan memberikan dukungan bagi mahasiswa pekerja agar dapat mengelola waktu dengan baik agar dapat mengurangi risiko burnout. Kemudian dalam kajian teori, burnout menurut Maslah dan Jackson pada tahun 1981 diartikan sebagai suatu respons psikologis terhadap suatu tekanan kerja dengan jangka waktu yang panjang yang melibatkan tuntutan emosional yang tinggi. Yang dimensinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelelahan emosional. Dimensi ini mencerminkan perasaan lelah secara emosional akibat beban kerja yang terus-menerus dan berlebihan. Kemudian yang kedua adalah sinisme. Sebenarnya, dalam versi asli masalah burnout inventory, dalam konteks profesional atau tenaga kerja, dimensi kedua ini disebut dengan depersonalization, yaitu sikap menjauh atau tidak peduli dengan orang lain, klien, maupun rekan kerja. Namun, karena penelitian ini adalah konteks pada mahasiswa, maka saya mengacu pada versi adaptasi oleh Trisni, yaitu masalah Trisni burnout inventory, yang mengganti istilah depersonalisasi menjadi istilah sinisme, yang dimana dimensi ini menggambarkan sikap negatif dan menjauh terhadap pekerjaan itu sendiri. Hal ini relevan untuk menggambarkan burnout yang dialami oleh mahasiswa yang bekerja part-time. Kemudian yang ketiga, pencapaian pribadi. Dimensi ini menggambarkan sejauh mana individu merasa berhasil, kompeten, dan produktif dalam pekerjaannya. Nah, kemudian untuk variabel manajemen waktu, menurut Macan 1994, manajemen waktu merupakan sekumpulan keterampilan perilaku yang digunakan untuk mengorganisasi tugas-tugas studi dan pekerjaan secara efektif demi mencapai suatu tujuannya. Kemudian ada pun dimensi-dimensinya. Yang pertama adalah setting goals and prioritas. Dimensi ini mencerminkan kemampuan individu dalam menetapkan tujuan jangka pendek maupun panjang, serta menyusun prioritas berdasarkan tingkat urgensinya. Kemudian yang kedua ada mechanic of time management. Dimensi ini mencakup keterampilan teknis seperti membuat daftar tugas, menyusun jadwal, mengalokasikan waktu untuk berbagai aktivitas, serta memonitor kemajuan terhadap target. Yang terakhir adalah preference for organization, di mana dimensi ini menggambarkan kecenderungan individu untuk bekerja dalam lingkungan dan sistem yang teratur. Kemudian, metode penelitian ini yang pertama ada desain penelitian, di mana penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian non-eksperimental, serta menggunakan analisis korelasi Spearman. Apa yang dimaksud dengan penelitian non-eksperimental, yaitu tidak mengubah keadaan peserta. Kemudian yang kedua, partisipan dan teknik samplingnya. Yang pertama, teknik non-probability sampling atau purposive sampling, di mana kriteria ini sudah ditentukan. Nah, adapun partisipan dalam penelitian ini adalah 76 mahasiswa aktif yang di Jakarta yang bekerja sambil yang berkuliah sambil bekerja. Kemudian yang ketiga, instrumen pengukuran ini dalam mengukur burnout
Saya menggunakan Maslach Trisni Burnout Inventory (MTBI) versi adaptasi dari Trisni. Kemudian untuk mengukur manajemen waktu, saya menggunakan skala Time Management Behavior (TMB) oleh Macan. Kemudian teknik analisis data, uji validitas menggunakan Person Product Moment dan reliabilitas diuji dengan Cronbach Alpha. Distribusi data diuji melalui uji normalitas. Karena data tidak berdistribusi normal, maka hubungan antara manajemen waktu dan burnout dianalisis menggunakan uji korelasi Spearman. Seluruh proses analisis dilakukan dengan bantuan software SPSS versi 26. Kemudian di sini adapun hasil uji data, uji reliabilitas skala Time Management Behavior (TMB) mendapatkan nilai kelompok alfa sebesar 0,853, yang artinya nilai signifikansi kurang dari lebih dari 0,6, yang artinya skala time management behavior dinyatakan reliable. Kemudian berdasarkan hasil uji rivalitas pada time management behavior scale, terdapat 28 instrumen yang valid dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan satu instrumen yang tidak valid, yaitu pada item nomor 29 karena nilai signifikansi dinyatakan lebih dari 0,05. Kemudian, adapun uji reliabilitas skala Maslach Trisni Burnout Inventory mendapatkan nilai kelompok alfa sebesar 0,940, di mana lebih dari 0,6 yang dinyatakan skala Maslach Trisni Burnout Inventory dinyatakan reliable. Dengan uji validitas pada skala Maslach Trisni Burnout Inventory menunjukkan semua instrumen valid karena nilai signifikansi kurang dari 0,05. Kemudian hasil analisis korelasinya di sini menggunakan uji korelasi Spearman yang menunjukkan adanya hubungan negatif signifikan antara manajemen waktu dan burnout karena nilai korelasi koefisien mendapatkan nilai negatif 0,526 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,01. Artinya, semakin baik kemampuan manajemen waktu yang dimiliki oleh mahasiswa, maka tingkat burnout yang mereka alami semakin rendah. Kemudian dalam kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang memiliki keterampilan manajemen waktu yang baik cenderung mengalami tingkat burnout yang lebih rendah. Hal ini dibuktikan dengan adanya hubungan dengan arah yang negatif signifikan antara manajemen waktu dan burnout, dengan nilai koefisien korelasi Spearman sebesar negatif 0,526. Hasil ini menunjukkan bahwa manajemen waktu merupakan keterampilan penting dalam mengatur beban akademik dan pekerjaan, sehingga dapat membantu mengurangi stres yang berkelanjutan dan mencegah terjadinya burnout pada mahasiswa part-time. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.